Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mengawali pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan di tahun yang baru ini di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat yang pertama sampai yang ke-50. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan membacanya bersama-sama dimulai dengan ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama di ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis,
Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan persiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan. Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak minyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga dapat mengampuni dosa? Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan di awal tahun baru hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 50. Namun hari ini kita tidak akan membahas keseluruhan tema dalam pasal 7. Namun di awal tahun baru ini kita akan coba sedikit merenungkan di dalam Lukas pasal 7 ayat yang pertama sampai yang ke-10 tentang seorang perwira Roma dan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Lukas mengawali cerita di awal tahun baru ini dengan menjelaskan tentang latar belakang, peristiwa dan jati diri seorang perwira yang menunjuk kepada orang yang mengepalai 100 orang tentara. Ini menunjukkan bahwa ia mempunyai kedudukan, dan dari pembangunan sinagog atau rumah ibadat orang Yahudi yang ia lakukan, terlihat juga bahwa ia kaya.
terpandang, dan punya jabatan. Namun, di sisi lain, ia juga orang yang beriman. Terlihat penuh kasih, tulus, dan rendah hati. Mengapa kita katakan perwira ini rendah hati? Karena dari sikap dan karakternya ketika menyampaikan pesan kepada Yesus, dia menyamakan dirinya juga sebagai seorang hamba yang tunduk dan taat kepada atasannya. Lihatlah karakter yang hebat yang dimiliki oleh perwira Roma ini, yang memiliki karakter menghormati dan rendah hati sekalipun dirinya memiliki kekayaan, memiliki jabatan, dan memiliki kedudukan. Sikap menghormati dan memperlakukan sesamanya dengan baik sebagai seorang manusia selalu menjadi nomor satu. Ini merupakan hal yang kontras karena kita tahu bahwa bangsa Roma pada saat itu adalah bangsa penjajah yang sombong, benci, dan jijik terhadap bangsa Yahudi. Maka dapat dipastikan gambaran Roma memperlakukan para hambanya dalam hukum Romawi. Hamba merupakan alat yang hidup yang tidak mempunyai hak. Tuannya boleh memperlakukannya sesuka hatinya dan bahkan membunuhnya. Biasanya jika seorang hamba tidak lagi bisa bekerja, maka ia dibuang keluar dan dibiarkan mati. Namun tidak demikian dengan perwira Roma yang satu ini. Ketika hambanya sakit keras, lumpuh, sangat menderita, dan hampir mati, dia tidak membuangnya. Malah dia berusaha keras dengan penuh tanggung jawab dan kasih mengupayakan kesembuhan hambanya. Sehingga mengutus 2 kali utusan untuk menemui Tuhan Yesus. Doanya agar hambanya beroleh kesembuhan. Dia menerima dan merawat hambanya dengan tulus. Bukan hanya dikala hambanya itu dibutuhkan tenaganya saja untuk mengambil keuntungan dari hambanya. Namun dikala sakit sekalipun dia bertanggung jawab memeliharanya sebagai anggota keluarganya sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dari teks hari ini kita dapat belajar dari perwira Romawi ini bahwa sekalipun dirinya bukanlah orang Yahudi dan bukan orang percaya, perwira Romawi ini mengajarkan kepada kita di tahun yang baru ini bagaimana menjadi umat Tuhan yang mencerminkan iman dan perbuatan itu harus sejalan dan searah melalui sikap dan karakter hidup kita. Semakin kita dekat dan beriman kepada Tuhan, semakin karakter kita menyerupai Tuhan, baik dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, dalam respon kita memperlakukan sesama kita, harus terlihat jelas di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak ada sekat, tidak ada perbedaan ataupun tebang pilih dalam memperlakukan sesama kita atau bawahan kita. Kemudian kita mengukurnya dengan apa? Dengan jabatan, diukur dengan kekayaan, diukur dengan kelebihan maupun kekurangan sesama kita. Ini tidak dilakukan oleh perwira Roma tadi. Hal inilah yang kita harus contoh dari perwira Romawi bagi kita yang beriman dan bertuhan hari ini. Agar berimanlah dengan roh, hati, dan jiwa. Namun juga jangan lupa membawa akal budi. Sehingga ketika kita berdoa dan beriman kepada Tuhan yang tidak terlihat, kita juga tidak lupa untuk menerapkan iman itu kepada sesama yang kelihatan di bumi melalui perbuatan kita yang memanusiakan manusia. Di tahun yang baru ini, mari kita terus melangkah, terus bergerak, terus berdampak, dan biar terang kita tetap bercahaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau di tahun yang baru ini kami belajar bersama untuk melangkah masuk di tahun yang baru ini dengan tetap terus beriman dan memegang kuat iman dan keyakinan kami. Dan kami belajar menjadi cermin untuk menerapkan iman di dalam setiap perbuatan kami, sehingga banyak orang dapat melihat Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan di awal tahun yang baru ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.